Oke, mungkin Aduh. teman-teman ada yang mau tanya nih, Mas Noval, kira-kira ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum teman-teman Stop sharing refreshing? ya, Mas? Gimana? Gini sih, aku mau tanya nih Gimana? ke Mas Faisal. Yuk. Gimana ya kalau misalkan empati kita itu kan usernya kan pasti katakanlah kayak pengguna Gojek nih. User ada umur 18 tahun, 20 tahun, 40 tahun sampai yang katakanlah yang paling tua mungkin 60 tahun lah. Gimana kita bisa memposisikan diri empati kita itu sebagai pengguna dengan umur yang paling muda dan menjadi pengguna yang umurnya itu paling tua. Nah, posisi empati kita untuk pesona user yang muda sama tua itu gimana membedakannya, Mas, supaya nggak jadi campur aduk gitu. Biasanya gini sih, kalau misalnya di user research biasanya kita cari tahu tuh kira-kira kita bagi per fragment atau bagi per ini kan, kira-kira umur segini, segini sama segini, terus itu kita cari tahu kira kebiasaannya dia gimana, terus itu bisa tuh kita interview, kita cari orangnya langsung, penggunanya langsung, kita undang ke kantor atau kita ketemu orang yang di jalan, kalau misalkan sempet gitu. Kita tanya kira-kira ada masalah apa sih atau ada kendala gimana sih saat kita pakai aplikasi ini, misalnya aplikasi Gojek tadi ya Mas ya, itu bisa Iya. ditanyain langsung. Jadi per segmen usernya itu bisa kita tanyain langsung, jadi nggak nggak tercampur aduk dan bakalan bisa kita cari tahu apa ya, kira-kira di umur segini sama umur yang muda sama yang tengah-tengah sama yang tua itu masalah yang terjadi pasti beda-beda dan itu bisa kita tarik sebuah kesimpulan, oh ternyata masalah yang orang-orang yang pengguna tua kurang kelihatan nih batannya atau gimana, terus itu flow-nya terlalu panjang, itu kan kita bisa menyesuaikan buat itu sih, buat ke arah yang orang-orang yang jarang itu sih. Namanya ada ini sih, inclusive design sih Mas tuh. Kayak misalkan kita lebih berempati sama bagaimana caranya kita membuat sebuah desain tuh ke orang-orang yang bukan ininya, bukan bukan orang yang dominan gitu. Jadi kita cari tahu aja Mas, kayak Ya. bikin segmen usernya kira-kira umur segini gitu. Oke, itu tadi ya. Terus ini Mas pertanyaan dari Mbak. Ini namanya Mayrina atau Rina aja ya? Mbak Rina? Rina aja itu Oke. sepertinya. Oke, Rina Kak. Mbak Rina Kak, oke. Kak ingin tanya bedanya user journey dan user flow itu gimana ya? Pernah dapat bacaan kalau user flow itu juga step-step ketika user menggunakan produk. Nah, bedanya dengan user journey berarti gimana ya, Mas? Terima kasih. Oke, sip. Mbak Rina, kalau misalkan user journey nih, kita lebih ke arah antara user journey sama user flow ya. Kita lebih ke arah aktivitas si user itu sebelum dan sesudah menggunakan produk itu. Jadi lebih ke arah sebelum dia pakai produk ini dia ngapain aja, terus itu setelah dia pakai produk ini dia ngapain aja, apa yang bakalan dia lakuin gitu. Jadi lebih ke arah fisik, aktivitas fisiknya gitu. Kalau misalkan user flow itu lebih ke arah user flow itu gimana dia pakai si aplikasinya atau produknya itu. Misalkan dia harus login dulu, habis itu dia harus klik button ini, terus habis itu dia uh, kalau dia mau pesan dia harus ngisi nama, ngisi produknya apa yang mau dibeli gitu kan. Itu user flow. Jadi user flow itu apa yang dilakukan user di aplikasinya gitu Mbak Rina, ada yang mau tanya lagi gitu Mbak, antara bedanya user journey sama user flow. User flow lebih ke aplikasinya. Aku boleh nambahin nggak? Iya, silakan Mas. Oke. Kalau user journey itu cenderung lebih ngaruhnya ke bisnis ya, mungkin kalau aku ini. Jadi ketika kalau kita mau pakai produk atau nanti kira-kira user kita kalau mau pakai produk itu kita start dari mana? Misalnya start dari discovery. Dari discovery itu ada apa aja gitu. Ada thinking, ada apa lagi ya? Sebentar saya coba cekin dulu ya.
Bentar. Jadi emang lebih banyak ngaruh ke bisnis dan juga itu biasanya dipakai sebelum ke kalau di orang bisnis itu sebelum apa ya? Jadi satu kayak pas mau bikin bisnis model kanvas gitu-gitu di situ si user journey tadi itu muncul gitu. Jadi memang rata-rata mengaruhnya ke bisnis dan biasanya kalau antara user journey bisnis sama user journey yang itu juga ada beda lagi gitu. Sebentar saya coba cari cek contohnya ya. Sebentar. Jadi mungkin sekalian lebih ada contohnya. Terus kalau di user journey juga ada ini, kita buatnya itu based on persona dan apa ya istilahnya itu kita di situ ada juga alur emotionnya. Tapi kalau yang user flow kan itu sekedar kayak semacam flowchart gitu ya. Kalau user journey itu ada flow emotionnya. Mungkin kalau teman-teman atau pernah tahu itu emang secara tampilan juga antara user flow sama user journey itu memang beda. Gitu. Contohnya tuh nggak ada ya. Aduh, kayaknya kependem sih. Ya gitu sih mungkin lebih ininya perbedaan antara user journey sama user flow. Itu sih Mbak Rina. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak? Lah kalau kira-kira kapan kita harus menggunakan user journey, kapan kita harus menggunakan user flow? Apakah dua-duanya atau cukup pilih salah satu, Mas? Karena prinsipnya Beda berbeda sih, harus iya. beda. Bisa pakai dua-duanya. Dan itu biasanya di tahap Hmm. ideation ya kalau nggak salah. Iya, penempatannya juga beda kan. Kalau user journey kan, ya user flow kan lebih ke arah gimana kita pakai aplikasinya. Kalau user journey kan lebih ke aktivitas apa yang dikerjain orangnya gitu. Oh, Dua-duanya I pakai see, juga I nggak apa see. gitu. Saya Iya. mencari Lanjut, nggak Mas. ketemu. Ini oke, ada pertanyaan lagi. Ini adiknya Mbak Rina atau gimana ya? Namanya aslinya. Oh, bentar. Di Yang atas Yose masih ada. itu? Ya, ya Oh, sih. gini. Mas Yuse, kakak Heeh. tadi cerita sempat membuat persona orang yang punya masalah mental. Nah, caranya Mas melakukan interview ke orang itu gimana ya? Kan kadang orang yang punya masalah health mental kan tertutup dan sering menolak interview. Oh, Itu Mas, gimana? oke. Pak Cukup dijelaskan. agak cerita nih ya. Cukup menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya orangnya ini yang aku aja interview kemarin juga nggak kenal kan, cuma nggak kenal. Terus coba buat kayak nih kira-kira ada aku mau coba buat mami kamu nih, mami kamu siapa ya? Coba buat ajak buat makan terus habis itu kita sebagai perkenalan diri juga kan kita mau bikin sebuah aplikasi gini gitu. Terus aja. Apa ya kira-kira ya lebih ke brainstorming dulu sih awal-awal si usernya buat si user itu nyaman dulu buat cerita gitu nggak mungkin kita langsung awal-awal tanya langsung oh kamu kenapa kok gini kenapa kamu kok ngerasain gini kok ada masalah apa gitu nggak mungkin juga kan kita langsung tanya jadi kita bikin si user itu nyaman buat cerita dulu dengan suasananya atau dengan orang yang kamu saat pertama kali ketemu itu gimana caranya kita bikin nyaman gitu habis itu habis itu ya itu sih awal-awal kita bikin nyaman habis itu langsung tanya dulu kira-kira ada pengalaman apa terus itu ada kira-kira masalah utamanya apa dan kita coba buat understanding dan hearing si user listening to the story gitu kan sama si usernya. Terus habis itu ya kira-kira habis dari cerita yang dia berikan kita kasih feedback oh iya nggak apa-apa kok kira-kira juga nggak kamu dari riset yang aku baca dan aku buku yang aku baca atau riset yang aku lakukan nggak kamu doang kok yang kayak gini beberapa orang juga banyak kok aku kurang hafal sih datanya kemarin aku pernah baca kira-kira ada 40 berapa persen gitu atau kurang gitu yang mengalami mental illness gitu kan dan dia habis itu langsung
apa ya, cerita lanjut cerita. Kan beberapa orang ternyata saat aku melakukan riset tuh ternyata dia butuh buat cerita kan, nggak mungkin saat dia, eee, dipendam sendiri itu malah kadang bikin stres sendiri gitu ternyata saat aku melakukan riset ya gitu. Dan kita sebagai desainer coba buat memahami dan, mendengarkan gitu, belajar buat mendengarkan gitu saat orang cerita dan kita kadang kita juga cerita, "Oh, aku punya pengalaman gini gini gini, Mbak. Aku pernah kayak gini juga." Terus dia bakal, "Oh iya," terus dia bisa kayak, ngasih feedback juga. Jadi kayak ada timpal balik gitu antara kedua belah pihak dan dia di sini tidak merasa sebagai as a orang yang diinterview, tapi sebagai teman buat diajak bicara gitu sih. Jadi membangun suasana dulu buat cerita, gitu Mas Yose Cornelius. Oke, mantap, mantap. Mungkin Mas Yuse ada yang ditambahkan atau mungkin cukup? Aduh. Cukup Mas. Oh, cukup. Oke. Oke, sip. Oke, lanjut sekarang ke pertanyaan Mas Iqbal, dia Ulhaq. Mas mau tanya, kalau dari Mas ketika melakukan user research dan dengan empathy, biasanya pertanyaan kunci apa saja yang wajib ada? Pertanyaan kunci. Sebenarnya nggak ada pertanyaan kunci sih, kayak misalkan kita biasanya bawa, bikin-bikin aja pertanyaan yang secara garis atau umum gitu kan, sebelum kita terjun ke user. Habis itu kita tanya, ya kita improvisasi sendiri sih, karena kita biasanya nggak berpatokan pada pertanyaan yang itu-itu aja. Kadang kita tanya kondisi di lapangan juga beda. Misalkan, "Pak, Bapak," misalkan ya contohnya, misalkan yang gerobak sampah tadi deh, bawa gerobak sampah, "Pak, Bapak kalau misalkan, narik itu apakah berat apa enggak, Pak?" Gitu. Kan pasti juga kita kadang dari situ bapaknya ngomong, "Oh, nggak berat, Mas." Terus kita improvisasi sendiri dari pertanyaan jawaban bapaknya gitu kan. Biasanya kayak gitu sih, jadi nggak ada pertanyaan kunci apa yang wajib ada itu nggak ada, Mas. Jadi lebih ke improvisasi keadaan yang ada di lapangan seperti apa, tapi biasanya kita bikin, kayak guide apa aja gitu. Itu tergantung masalahnya juga sih, tergantung masalah apa, problem apa yang mau iniin. It ya paling ya kayak mungkin yang bisa wajib ada ya kayak tanya-tanya kira-kira personanya bapaknya, terus kesehariannya apa aja gitu sih. Yang tadi buat detailing, terus habis itu kesehariannya apa aja gitu. Itu habis itu kita bisa improve sendiri sih. Oke. Berarti memang mungkin yang lebih pasti ditanya adalah background dari usernya ya. Aktivitasnya saat dia pakai gitu. Oke. Terus ini lanjut lagi Mas ya. Terus ada pertanyaan dari, tadi Mas Aman tadi Mas ya. Oke, makasih Mas Aman. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan Mas Muhammad Arif Nurhuda. Mas, kalau jika user tidak menyebutkan secara detail permasalahan saat kita interview, itu bagaimana untuk menentukan user root-nya, Mas? Gimana, Mas? Sering terjadi sih, kayak misalkan ada user yang cuma jawab singkat doang gitu kan. Cukup ngeselin juga, tapi sebagai desainer kita buat gali dari itu sih, dari awal kita buat suasana. Karena ini kita ketemu orang yang mungkin gak kenal sama kita, bangun suasana dari awal, kita juga harus pinter gitu buat bangun suasana di awal dan cukup meyakinkan buat orang itu nggak berpenampilan seperti penjahat atau gimana gitu kan. Jadi itu sih pertama bikin suasana dulu kayak mendukung buat dia nyaman dan tidak merasa terancam dengan kehadiran kita gitu. Habis itu ya gitu, five wise gitu sih, kayak misalkan dia jawabnya apa, terus kita tanya, "Kenapa Bapak gini?" Terus itu, "Kalau misalkan Bapak kayak gini gimana?" Kita coba tanya dengan wise yang lain gitu sih. Ya itu pinter-pinter kita sebagai desainer buat cari main problemnya sih. Dengan contohnya yang saran dari aku yang pakai RCA, root cause analysis, atau yang five wise itu. Atau Pinter-pinter kita mungkin buat itu ya, biasanya kan kalau orang kan ada, Mas, nanti kalau mau ini kita kasih reward. Mungkin bisa. ditambahi motivasinya. Jadi kayak Iya. kita nambahi
biar ada motivasinya aku mau memberikan informasinya. Tapi jangan di ini juga, maksudnya jangan dikasih tahu dulu rewardnya seperti apa. Takutnya mereka ada apa ya istilahnya ada tujuan malah ambil rewardnya bukan malah informasinya. Itu sih yang mungkin Termotivasi dengan reward. yang perlu tricky. Yeah. Oke, Bisa lanjut tuh pakai reward. sekarang ke siblingsnya Mbak Rina nih, Asrina. Pin atau apa ini? Aku ingin bertanya bagaimana kita menemukan dan tahu solusi yang diberikan sudah tepat sesuai dari empati yang kita rasakan kepada user. Oke, karena desain itu kan prosesnya nggak cuma sekali ini ya, sekali iterasi ya. Jadi saat kita udah nih selesai nih, kita udah satu iterasi, kita udah bikin prototipe-nya, terus habis itu udah jadi nih prototipe-nya. Ya kita coba buat ke user lagi nih, kira-kira si user ini saat dia pakai prototipe-nya gimana gitu, perasaannya dia gimana. Kita coba berempati lagi, karena itu kan proses desain nggak cuma satu iterasi kan. Kita balik lagi nih ke empati. Dia saat pertama kali dia saat pakai si produknya gimana gitu. Jadi apakah buat sesuai dengan solusi yang kita berikan udah sesuai itu ya kita karena misalkan proses desainnya udah selesai ya kita buat empati lagi sih gitu. Kadang biasanya satu empati itu solusinya nggak cukup nggak tepat-tepat banget gitu. Kadang ada yang masih perlu ditambahin. Jadi kita iterasi lebih banyak di situ. Oke, bagaimana Mbak Asrina? Bisa menjawab? Oke, anggap aman aja ya. Oke, langsung lanjut ke Mbak Nur Azizah nih. Mas, maaf, mau tanya. Untuk pendekatan UI UX untuk orang yang buta warna itu gimana ya? Nanti kan berarti ngaruh sama pilihan warna palet pada aplikasinya. Kan sudah ada risetnya mengenai itu. Soalnya saya jarang tahu mengenai UI yang ramah juga untuk buta warna. Terima kasih. Oh, ini cukup menarik sih Mas. Ini pernah ini ya Mas, yang inklusif design ya Mas. Dulu di XDA pernah, di Indux pernah bawain juga. Jadi inklusif design, jadi kayak misalkan kayak ini sih salah satu contohnya, kita bikin desain buat orang yang buta warna gitu kan. Gimana gitu. Kalau misalkan dengan case seperti ini, kita bisa cari apa yang misalkan karena dia buta warna pasti dia nggak mungkin dia terlalu ngeliatin warnanya. Misalkan kita kasih warna yang gimana pun dia nggak kelihatan. Misalkan kita anggap aja buta warnanya yang full ya, yang hitam putih gitu ya. Terus habis itu kita lebih banyak mainin di ini sih kayak misalkan di wording atau kan wording kan pasti kelihatan dia pasti bisa baca, terus jangan terlalu kontras-kontras banget lah antara kita kasih buttonnya warna biru ntar wordingnya tulisannya warna hitam, itu kan juga mereka pasti kesusahan kan. Nah itu bisa kita buat salah satu cara sih. Jadi wording tulisan itu kan juga kelihatan. Terus icon kan kita juga orang buta warna kan masih bisa kelihatan kan bentuknya seperti apa atau gimana. Itu lebih ke UI sih Mas. Lebih ke UI sih Mbak gitu. Oke, mungkin juga mending cari ini juga ya, paper buat bantuan untuk menentukan kira-kira nanti ketika mulai ngedesain ini kayak gimana. Soalnya kan pasti ya namanya ini kan juga mereka kan juga bermutasi ya penyakit. COVID aja mereka bermutasi gitu, apalagi gitu kan pasti ada buta kan di buta warna kan ada buta warna parsial, ada buta warna yang ini kan gitu kan kayak kira-kira warna-warna basic yang mereka pahami itu seperti apa. Nah, mungkin itu sebagai bisa dicocokkan ya kira-kira. Nah, kalau misalnya udah kita menentukan warna basic, kira-kira untuk merepresentasikan warna branding di aplikasi atau produk kita itu kayak gimana? Nah, itu coba ini tambah lagi. Nah, untuk lebih pahamnya mungkin atau lebih detailnya coba deh Mbaknya cari-cari tentang literasi tentang inclusive design, how to design for everyone gitu. Itu di situ nggak cuma sekedar hanya nggak sekedar hanya untuk orang buta warna, bahkan orang yang tunanetra atau yang disabilitas lainnya itu bisa ngepakai desain kita gitu sih. Itu sih Mbak. Inclusive design. Oke, terus lanjut ke ini Mbak Nur Aziza gimana Mbak? Nur Aziza?
Kira-kira ada yang tanyakan lagi nih? Enggak nih? Oke, makasih. Sama-sama Mbak Nur Aziza. Oke, sekarang Ya. lanjut. Mas mau tanya lebih dianjurkan mana menggunakan empathy maps atau user journey jika pembuatan sebuah produk berupa aplikasi. Terima kasih. Empathy map atau user journey ya? Ya, Iya sih, ada ini sih buat bantu teman-teman ini apa, misalkan teman-teman ada usaha nih, kira-kira empathy kayak gimana, itu ada namanya empathy maps juga. Itu template sih sebenarnya, nggak wajib buat teman-teman pakai, tapi buat bantu teman-teman berempati namanya empathy maps. Itu kayak dia feelingnya gimana, terus itu talknya kayak gimana, thinknya gimana itu kan. Itu bisa, jadi misalkan kalau mbaknya mau pakai empathy maps sama user journey juga boleh gitu. Nggak harus pilih salah satu atau gimana, karena itu kan cuma sebagai alat kan. Karena kita apa mendesain sebuah produk atau service dan lain-lain itu nggak based on alat, tapi gimana kita memanfaatkan alat tersebut. Jadi kalau mbak yang mau pakai empathy maps dan user journey nggak apa-apa kalau misalkan itu bisa membantu mbaknya buat menghasilkan produk yang usable buat si user gitu. Karena dua-duanya pasti juga beda kan. Terus sebagai alat buat kita mencapai solusi yang terbaik buat user. Jadi poinnya itu solusi, bukan alat yang harus dipakai gitu sih. Ya itu sih. Jadi oke, jangan fokus di alatnya gitu. aku mungkin ini ya, tadi Hmm. mau share yang user journey udah ketemu, Oh, jadi mungkin kayak gini sih contohnya ya. Udah kelihatan nggak teman-teman? udah mas. Udah. Oke. Nah ini kalau user journey ya, startnya itu dari kita di personanya dulu, ownernya siapa, terus skenario ini kira-kira yang mau produk kita itu seperti apa, terus ada goalnya kita juga set sebelumnya, kan di persona kan kita sebenarnya udah tahu ya frustration sama motivation-nya, itu kita set juga di sini di user journey. Kemudian kalau di user journey itu lebih kayak gini, start dari planning, discovering, comparing, negotiating, sama selecting. Nah ini kan pasti hal-hal yang umum yang dilakukan user sebelum memakai produk kita. Mau dari planning itu dari mana dulu kita menggali, kira-kira aku nanti mau pakai kebutuhanku seperti ini, produkku kira-kira nanti apa yang mau pakai itu kayak gimana ya, jadi nyusun dulu kira-kira apa, terus discovering ini kira-kira produk yang nanti bakalan aku pakai itu mereka punya fitur apa aja ya, terus habis itu comparing itu pasti kita membandingkan gitu. Ya kita mau beli HP pun juga gitu kan, pasti ada step-step seperti ini. Terus di Sujun itu dibagi 3, ada doing, thinking, sama feeling. Nah ini mereka punya feel masing-masing. Nah kita buat dulu di awal, lalu kita validasi, sama dengan juga tadi yang evaluative mapping juga. Sebenarnya kalau pakai dua-duanya juga lebih baik sih daripada untuk menghindarkan atau paling enggak untuk memperkaya data kita kayak gitu sih, untuk memahami usernya. Gitu sih. Oke, gitu sih Mbak. Siapa tadi ya? Lupa tanya. Siapa tadi? Mbak Risma ya? Oh ya Mbak Iya. Risma. Bagaimana Mbak Risma? Kira-kira ada yang tanyakan lagi nggak? Mas. Oke. Tidak boleh Mas. Soalnya itu ini apa? Itu properti dapur perusahaan kalau nanti dimarahi. Oke, terus lanjut ke Mas Genadi Dharma. Mas ingin bertanya, apakah proses berempati ini kita lakukan terlebih dahulu, lalu kita dapat mengumpulkan data, menyimpulkan masalah sebenarnya, atau kita mencari masalah dulu, lalu kita pastikan dengan melakukan empati terhadap user? Oke. Mencari masalah dulu lalu kita. Nggak harus, urutannya nggak harus ini sih mas. Sebenarnya nggak terlalu apakah kita harus cari masalah dulu, habis itu langsung apakah kita harus berempati dulu. Sebenarnya tergantung dari teman-teman nih. Misalkan teman-teman nggak tahu nih kira-kira masalah yang terjadi itu apa gitu kan. Nggak ada bayangan sama sekali. Yang nggak apa teman-teman coba tanya ke orang yang bakalan pakai, atau teman-teman mau bikin ide baru gitu kan, kira-kira bingung kira-kira masalahnya apa, terus teman-teman coba tanya atau berempati dengan orang, kan pasti di situ bakalan muncul masalah-masalah yang ada gitu, baru ntar
bisa kita simpulkan, oh ternyata masalah sebenarnya kayak gini. Atau mungkin teman-teman ada nih masalah atau hipotesisnya udah ada. Teman-teman bawa kira-kira hipotesis masalahnya gini nih. Nah, teman-teman mau validasi ke orangnya langsung. Teman-teman butuh buat validasi buat berempati ke orangnya, tanya langsung gitu kan. Itu juga bisa gitu. Jadi nggak ada urutannya atau harus gimana dulu, tapi tergantung kondisinya gimana. Kalau misalkan teman-teman udah punya bawa hipotesis masalah, ya bisa ke lapangan langsung. Kalau misalkan teman-teman bingung banget nih kira-kira masalah apa, ya nggak apa, kita coba ngobrol-ngobrol aja sama orang si usernya dulu gitu. Ntar bakalan kalau misalkan uh, apa ada masalah yang didapat dari situ kan juga apa ya bisa bisa menjadi salah satu cara gitu. Jadi nggak terlalu urutannya nggak terlalu ini mas, nggak terlalu tak gitu, nggak terlalu straight banget gitu. Oke, mungkin Mas Ganadi ada tambahan? Tidak, Tidak kasih. Mas, terima kasih. Oke, lanjut ke ini Mas atau Mbak ya, Flelius. Permisi Mas, ingin menanyakan bagaimana untuk connect dan menarik garis besar dari hasil riset sampai IAS membuat solusi untuk sampai bisa ini maksudnya, sampai bisa membuat solusi untuk desain produk. Soalnya dari pengalaman saya melakukan HMW dan interview user dengan hasil risetnya yang sangat banyak, saya bingung untuk mengkerucutkan untuk membuat solusi tersebut. Thank you. Biasanya bantu juga sih HMW, kan kadang-kadang kita bingung nih, kebanyakan masukan dari atau masalah dari user, habis itu kita bikin di tembok gitu kan, affinity mapping HMW-nya gimana. Karena kebanyakan itu mungkin masnya bingung gitu kan. Wah ini masalah sebenarnya mana nih. Nah itu bisa kayak masnya cari dulu nih, kayak tadi root cause analysis, kira-kira masalah utamanya gimana. Karena misalkan masnya cuma dapat masalahnya banyak banget, mungkin itu cuma surface dari masalahnya itu. Jadi masnya mungkin bisa kayak cari kira-kira masalah utamanya yang mana sih, atau yang bener-bener yang dipermasalahin si usernya yang mana. Jadi nggak semua yang di HMW itu masalah utama yang harus di solving gitu, di solve. Jadi coba cari root permasalahannya, kira-kira gitu sih Mas. Karena biasanya bingung juga sih, waduh ini HMW banyak banget nih, terus itu dikelompokin jadi satu per kategori itemnya. Dari situ kan kelihatan, oh ternyata masalahnya ada di bagian infrastruktur atau di bagian apa yang lain-lain gitu sih. Jadi cari root case, root problemnya. Oke, bagaimana Mas Flelius? Agak susah, sorry. Aman ya? Flelius. Oke, aman. Oke. Terus lanjut ke mana tadi ya? Oke, Nuraza. Biasanya untuk warna UI di aplikasi biasanya maksimal berapa warna begitu Mas? Ini ngomongin UI nih, sebenarnya agak keluar yang dari yang pembahasan tadi, nggak apa sih. UI biasanya kalau warna biasanya itu maksimal 3 Mas. Kalau misalkan kita kasih lebih dari 3 atau banyak banget, ntar usernya bingung juga sih, ini warna utamanya gimana. Dan 3 itu sebenarnya udah banyak banget gitu, kayak udah cukup lah. Kayak misalkan udah itu button, terus itu button satu warna, terus itu mungkin tulisannya beda warna juga kan. Terus dan kita kadang juga bingung juga gitu, kayak misalkan warnanya ini sama ini cocok nggak, gini-gini kan. Pasti usernya itu kayak kayak lebih ke emosi yang didapetin si user kan pasti juga beda gitu. Bingung juga kalau kebanyakan warna sih Mas gitu. Jadi biasanya 3 itu udah cukup, udah termasuk banyak juga gitu. UI. Mungkin ini lebih ke arah UI designer sih Mas. Oke, mungkin di sini juga ada Mas Fadil ya, mungkin bisa ini nggak Mas, bisa berbagi sharing gitu. Kira-kira kalau dari Mas Fadil sendiri, kalau ngedesain UI itu biasanya berapa warna? Ya. Oh, kalau soal warna biasanya bisa lebih dari
3 Mas. Cuman Oh bisa. penggunaannya itu proporsionalnya yang perlu diatur. Jadi contoh, saya biasanya pakai warna brand identity dari project yang saya kerjain. Terus habis itu kita jangan lupa bahwa user interface itu pasti punya warna teks. Nah, itu bisa warna hitam untuk body text, untuk header, terus untuk title, subtitle. Terus kemudian ada warna sukses, ada warna warning, ada warna gagal, ada warna info. Yang itu biasanya pakai warna biru, hijau, merah, oranye. Nah, terus di samping itu baru pakai warna brand identity dari project yang akan kita kerjain. Cuman kan kalau warna-warna danger, warna himbauan, warna warning, itu kan nggak semuanya dominan di situ, Mas. Itu kan hanya warna yang muncul ketika ada keperluan-keperluan tertentu. Itu aja sih. Oke, Oh, terima siap. kasih Mas Wadil. Nah, Mas Wadil ini seorang UI lead designer ya dari Kipa Indonesia dan juga kebetulan partnernya kita di Dribble Community sih, jadi pas juga untuk menghadapi beliau, jadi bisa sharing-sharing lebih banyak. Wih, Itu sih akhirnya mungkin muncul. Nah, ini orangnya. Oke, terus lanjut ya ke izin bertanya, mengapa ada beberapa aplikasi yang lebih diunggulkan daripada aplikasi serupa yang lain? Apakah empathy bermain peran dalam adanya perbedaan keunggulan dari aplikasi tersebut? Jika iya, bagaimana cara menggunakan empathy tersebut mengembangkan aplikasi lebih jauh? Terima kasih. Mungkin dia sih, kadang kan user itu lebih apa ya? Salah satu pertimbangannya buat gunain aplikasi itu kan juga karena experience yang didapat dari aplikasi itu kan. Jadi mungkin dari aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, experience yang didapat juga beda gitu. Jadi empathy ini cukup bermain peran gitu kan. Cukup bermain peran kayak film. Jadi cukup berpengaruh dari hasil experience yang didapetin user gitu. Jadi pertimbangan user itu kalau misalkan aplikasi yang aku pakai di sini lebih nyaman nih daripada aplikasi satunya gitu kan, itu experience yang didapatkan juga salah satu hal yang digalikan juga dari empathy si desainernya gitu. Bagaimana Mas Amir? Apakah ada tambahan? Jadi saya kalau pertanyaannya Mas Amir ini jadi ingat yang kemarin bahasan di grup XDA yang bahas dark pattern itu yang dark pattern terus yang sekali yang seru gimana? Mungkin kayaknya bisa cocok juga sih kalau kita berempati terus langsung diproduksi ke dark pattern ya Mas Faldi. Mas Noval? Iya, gimana Mas? Iya. Gimana kalau misalnya kita berempati terus buat dark pattern gitu? Waduh. Sengaja. Terlalu kejam Bahaya. itu namanya. Oke. Udah banyak korbannya. Oke, kemarin kita bahas tentang dark pattern, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman penasaran apa sih dark pattern itu, coba cari-cari di internet. Bagaimana ini dari Mas Farid Imam, bagaimana menangani ketika interview ke user, tapi mereka memberikan jawaban yang tidak jujur atau bohong? Dosa, Mas. Itu sih, kita pinter-pinter validasi sih kalau kita ke user langsung tuh. Terus kan kita nggak interviewnya kan nggak cuma ke satu user doang kan. Jadi misalkan normalnya kan ada 5 tuh biasanya dari Nielsen Norman ya, saya 5 ya, itu kita nggak cuma subjektif dari pendapat satu orang doang. Jadi kita bisa cari dari pendapat lainnya juga, dan itu pinter-pinter sih desainer gimana caranya kita buat gali kejujuran ya. Itu lebih ke arah orang lain sih Mas, kejujuran atau tidaknya itu. Tapi kita jangan subjektif pada pendapat satu orang doang gitu saat kita interview, riset gitu. Jadi kalau bisa 5 lah minimal gitu. Normalnya buat interview ke user. Kita juga nggak bisa ngatur juga. Ayo kamu harus jujur ya, nggak boleh bohong gitu. Pakai materai gitu kan. Atau pakai itu ya, kayak lie detector gitu. Usernya nggak nyaman juga, dia nggak enak juga gitu kan buat nanggepinnya. Mungkin sebenarnya banyak cara sih untuk menggali kayak gitu.
tergantung dari kita juga, maksudnya empati dari si desainer kan juga, dari researcher kan juga harus ini juga, terus caranya menggali ke mereka, ngobrolnya enaknya gimana kan juga berpengaruh mungkin Mas ya. Itu aja mungkin. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum menuju ke buka puasa? Azan ya habisnya. Di sini azan ya teman-teman. Jangan minum Mungkin di luar. yang di daerah sana barat masih lama, masih jam 6. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih teman-teman udah hadir. Oh iya, mengingatkan kembali, jangan lupa untuk ini ya, feedback eventnya jangan lupa diisi. Kalau misalnya ribet pakai link, di scan aja, terus nanti coba bantu isinya biar teman-teman membantu kita untuk improve lebih baik lagi gitu. Terus kalau misalnya event-event lagi, kita bisa ya paling tidak sesuai dengan yang teman-teman lah, kita memfasilitasi teman-teman kira-kira mau belajar apa nih, kayak gitu. Jadi biar kita juga nggak mikirin sendirian gitu, kira-kira teman-teman nanti butuh event yang seperti apa atau butuh sharing yang seperti apa, kayak gitu sih. Itu aja sih mungkin dari XDA Mas ya. Mungkin Mas Novaldi ada pertambahan? Nggak ada Mas. Oke. Itu aja sih mungkin. Jangan lupa teman-teman ya buat follow sosial medianya kita. Facebooknya ada di XDA Malang, kemudian ada di Instagram ada di @ixda_malang. Terus kalau di Twitter ada @malangixda, terus kalau di website ada ixda_malang.org, kalau email di situ. Terus event ini terselenggara bersama dari disupport oleh Dilo, terus ada Induk juga, terus community partner ada ADS, untuk media partner ada Teknik Event dan Mediacraft. Dan terima kasih juga untuk dari IXDA Asia yang strategi untuk Zoom-nya bisa dapat gratis dan teman-teman bisa gabung semua di sini. Oke, di sini itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin Mas kalau nanti slide-nya di-share kira-kira boleh nggak Mas? Oh ya nggak apa Mas, ntar tak share. Oke, nanti teman-teman yang butuh slide-nya nanti bisa kontak di DM ya. Jangan lupa follow dulu, tapi kalau nggak follow nanti kita balas ya. Iya. Oke deh, terima kasih teman-teman. Semoga buka puasanya berkah dan puasa hari ini dapat ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kita bisa join di sini. Terus sampai jumpa nanti di bulan depan. Insya Allah kalau bulan depan itu bocoran aja. Tangkruan akan ada di minggu kedua ya kalau nggak salah. Terus soalnya kan nanti di tanggal 25 minggu ketiga itu kan udah mulai ini nih hari raya nih, kemungkinan di itu nanti. Nah kemungkinan juga kita akan bahas lebih banyak terkait user research ya nanti, karena kebetulan juga ada dengan waktu-waktu yang seperti ini mungkin cari pemateri jadi lebih gampang dan nggak perlu biaya juga. Terus kalau teman-teman mau ikutan event-eventnya IXDA yang lain, kayak kemarin ada eventnya IXDA Hanoi, ada eventnya IXDA Singapura, itu kalau teman-teman mau ikutan juga nanti stay tune aja di Instagramnya kita, di sosial medianya kita. Terus biasanya juga kalau nggak salah tanggal berapa ya Mas, lupa saya, ada eventnya kemarin di tanggal 29 atau 30 gitu eventnya dari XDA New York atau apa ya, lupa saya. Nah itu kalau teman-teman kan mumpung bahasa Inggris sama Mas ya. Ikutan aja, kayak banyak event yang bisa diikuti, walaupun bahasa Inggris kan lumayan tuh, paling tidak bisa ngerti lah sedikit-sedikit dan nanti bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Biasanya kalau mereka orang-orang luar tuh cenderung welcome sama kita, kayak gitu sih. Mungkin cukup ya Mas, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan, di bulan depan. Dadah, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal, Mas Fadil, udah kita.